Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kesehatan, keselamatan, keimanan senantiasa berada pada kita semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Villa semuanya yang insya Allah dirahmati Allah SWT, kita berjumpa kembali dalam forum bincang bersama atau forum kita saling mencerna ilmu Allah SWT. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-9, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qaulan sadida. Yang insyaallah artinya, dan hendaklah kalian semuanya takut meninggalkan, jika di belakang kalian meninggalkan anak-anak yang kondisi lemah, yang khawatir akan diri mereka, dan hendaklah kalian mengatakan dengan perkataan yang benar. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut menyampaikan sebuah pesan yang begitu mendalam kepada kita sebagai seorang yang diamanai, ya, orang tua yang diamanai, diberikan amanah dengan anak-anak tercinta kita. Bagaimana cara kita mengasuhnya, itu Allah memberikan amanah yang besar untuk kita. Maka penting sekali kita mengetahui, mengedukasi diri kita sebagai orang tua dalam hal pengasuhan kepada anak-anak kita semuanya. Kalau mengutip dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menyampaikan ada tiga tahapan pengasuhan terhadap anak-anak kita. Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, 7 tahun pertama itu diibaratkan anak-anak kita sebagai seorang raja. Jadi dengan kondisi seperti itu, anak-anak ibaratnya memang dia belum paham arti benar dan salah, maka apapun yang dia inginkan tetap dalam koridor yang masih wajar, itu kita memberikan pelayanan yang baik untuk mereka. Karena di 7 tahun pertama mereka masih seperti raja yang belum paham, ya, arti benar, arti salah, arti ini harus dan tidak harus. Tapi tetap kita harus mengimbangi dengan yang aturan-aturan yang tidak begitu ketat mestinya, ya. Kemudian yang kedua, pengasuhan yang kedua adalah di 7 tahun kedua. Nah, di sini anak-anak kita diibaratkan sebagai tawanan perang. Nah, berarti dalam hal ini kedisiplinan itu sangat perlu kita terapkan di usia 7 tahun kedua ini. Jadi kalau Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadisnya beliau bersabda bahwasanya, perintahkanlah anakmu ketika umur 7 tahun untuk menjalankan sholat, dan pukullah mereka saat umur 10 tahun ketika belum mau mengerjakan sholat, dan hendaklah pisahkan tempat tidur mereka. Masya Allah, dari hadis ini disampaikan ada pesan yang mendalam untuk kita sebagai orang tuanya, bahwasanya mulai dari usia 7 tahun itu kita dimulai untuk memerintahkan anak-anak kita menuju ke sebuah kedisiplinan. Jadi ibarat tawanan perang, disiplin kita mulai terapkan, aturan main sudah mulai kita terapkan. Itu diawali ancang-ancangnya dari usia 7 tahun, dan saat 10 tahun itu betul-betul sudah harus mulai betul-betul didisiplinkan. Bahkan kata Rasulullah, saat usia 10 tahun saja kita diminta memisahkan untuk anak-anak kita yang usianya 10 tahun. Dipisahkan di sini laki-laki dengan perempuan, jangan sampai satu kamar, satu ranjang maksudnya di sini, apalagi satu selimut. Naudzubillah. Ini dari hadis ini saja kita bisa tahu begitu besarnya ada nilai-nilai pendidikan atau edukasi seksualitas di sini. Jadi bagaimana cara menjaga izah kita masing-masing, mengedukasi sisi seksual itu penting sekali di masa-masa usia 7 tahun kedua ini. Jadi kedisiplinan sudah harus kita terapkan dari sini, terlebih saat umur 10 tahun gitu, ya. Nah, kata Ali bin Abi Thalib yang ketiga adalah 7 tahun ketiga itu ibaratkan anak-anak kita sebagai anak-anak yang sahabat dengan kita. Jadi usia 7 tahun ketiga itu mereka seperti sahabat kita. Kita perlakukan dia seperti sahabat, karena di masa ini mereka sudah mulai menjelang masa akil balik, mulai mengenal ada organ-organ tubuh, ada pertumbuhan perkembangan dari anggota tubuh yang memang tumbuh sesuatu yang berbeda, ya, dari awal yang tidak ada mulai bermunculan, kemudian sisi emosi juga mulai berbeda. Maka penting sekali di usia seperti ini kita sebagai orang tua mulai memahami mereka, memperlakukan mereka seperti layaknya seorang sahabat kita. Jadi kalau kita ngobrol pun bukan ngobrol dalam bentuk
harus ya, tapi kita mencoba menyejajarkan diri kita dengan mereka, dengan anak-anak kita di usia yang 7 tahun ketiga tadi. Kita perlakukan sebagai seorang sahabat. Nah, di sini 3 tahapan pengasuhan anak-anak kita dari 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, kemudian 7 tahun ketiga, ini diibaratkan sebagai bentuk tahapan pengasuhan yang mau tidak mau kita perlu melewatinya. Insya Allah ketika perkembangan usia seperti itu kita imbangi dengan bagaimana kita mengajarkan mereka pengasuhan yang baik, anak-anak akan memahami, dan kita pun sebagai orang tua akan terus nantiasa juga memperbaiki diri bersama-sama. Itu saja, selamat menjadi orang tua yang berbahagia, yang dengan pola asah, pola asi, dan pola asuh dengan anak-anak kita sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi, yang sesuai dengan perkembangan usia anak-anak kita. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.